Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos artinya ada, logos artinya ilmu. Ontologi berarti ilmu tentang wujud atau ilmu tentang hakikat kenyataan apa yang ingin kita ketahui. Ontologi membahas mengenai what exists, what is real. Dapat disimpulkan bahwa objek kajian ontologi meliputi segala sesuatu yang ada yang dapat diamati, dicermati, dan dianalisa baik yang tampak oleh panca indera maupun hal-hal yang berkenaan dengan dunia mistik atau abstrak. Thales merenungkan air sebagai substansi terdalam asal mula dari segala sesuatu. Ontologi atau metafisika. Ontologi juga disebut metafisika. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ontologi akan menelaah sifat terdalam dari sesuatu. Mengetahui hakikat sesuatu janganlah melihatnya secara fisik semata, tetapi masuk di balik yang fisik tersebut. Misalnya menilai kegembiraan seseorang bukanlah dari sekadar penampilannya yang tertawa-tawa. Demikian pula menilai kesedihan seseorang bukan dilihat dari penampilannya yang sedang berurai air mata. Seseorang yang tampil dengan wajah tersenyum penuh tawa belum tentu sedang berbahagia, sebab bisa saja senyumannya adalah senyuman duka dan tertawanya adalah tertawa penuh kepahitan. Seseorang yang demikian sedihnya terkadang tidak dapat mengeluarkan air mata lagi, tetapi hanya bisa tersenyum atau tertawa saja. Berikutnya yang nampak. Segala yang nampak adalah ada, namun yang ada tidak sama dengan yang nampak. Contoh sebuah pensil yang lurus dicelupkan ke dalam air akan nampak patah. Pensil yang bengkok tersebut hanya nampaknya saja, sedangkan keberadaan pensil yang sesungguhnya adalah utuh. Yang nyata. Segala yang nyata atau the real adalah ada, namun yang ada tidak selalu harus nyata. Contoh, Bung Karno adalah sesuatu yang dapat dipercaya, maka Bung Karno adalah sesuatu yang ada dan nyata. Sedangkan Cinderella adalah sesuatu yang ada namun tidak nyata karena keberadaan Cinderella tidak dapat dipercaya. Yang bereksistensi. Segala yang bereksistensi adalah ada, namun yang ada tidak selalu bereksistensi. Yang bereksistensi adalah sesuatu yang dialami secara inderawi pada tempat dan waktu tertentu. Sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dicium, dikecap, dan dapat diraba pada suatu waktu. Itulah sesuatu yang bereksistensi. Contohnya saat mata melihat dosen A yang sedang duduk di depan kelas pada perkuliahan pagi, maka dosen A tersebut sedang bereksistensi. Saat telinga mendengar dosen B sedang menjelaskan sebuah konsep di ruang kelas pada perkuliahan siang, meskipun mata tidak melihatnya, maka dosen B tersebut sedang bereksistensi. Form dan matter. Aristoteles membedakan sesuatu berdasar form dan matternya. Matter yaitu jenis substansi tertentu atau bahan, form bentuk atau struktur. Misalnya matter meja adalah kayu, formnya adalah meja. Esensi dan substansi. Esensi yaitu kegunaan. Misal meja ini esensinya adalah tempat menaruh barang. Substansi yaitu komposisi. Bahannya kayu. Aksiden yaitu sifat dari substansi. Warna meja itu coklat. Kenapa ontologi penting? Karena untuk membantu memecahkan kekeliruan dan perbedaan dalam memahami hakikat atau sifat dasar realitas atau perbedaan persepsi yang kadang membawa dampak berbeda, yaitu 1. Debat dan perselisihan, 2. Pelanggaran hukum, 3. Membuang-buang waktu, 5. Gangguan jiwa. Objek garapan ontologi. Objek garapan ontologi dibagi menjadi dua, yaitu objek material, sesuatu yang mungkin ada. Contoh objek yang sering ditelaah seperti Tuhan, manusia, dan alam. Objek material dibagi menjadi tiga macam. 1. Teologi, yaitu keberadaan Tuhan yang ingin dikaji dan dipahami secara lebih rasional lagi menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. 2. Antropolog, yaitu ilmu yang mengkaji tentang manusia. Contoh objek yang sering dikaji yaitu seperti apa sih manusia itu. 3. Kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alam. Hal yang sering dikaji yaitu mengenai waktu, perubahan, dan lain-lain. Ada beberapa yang membahas tentang alam seperti teori kabut, teori pasang surut, dan lain-lain. Tipe-tipe argumen ontologi. 1. Monoisme. Istilah monoisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti tunggal atau sendiri. Monoisme menganggap hakikat berasal dari seluruh kenyataan hanyalah satu, tidak mungkin dua atau lebih. Monoisme terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran materialisme dan idealisme. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini karena ia menyatakan bahwa alam itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Contoh pemikiran Thales yaitu air. Pemikiran Anaximandros yaitu aperion, sesuatu yang tidak terbatas. Kedua yaitu dualisme. Dualisme ini menggabungkan antara idealisme dan materialisme dengan mengatakan bahwa wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu materi dan rohani.
René Descartes bisa digolongkan dalam aliran ini. 3. Pluralisme. Paham pluralisme berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Tokoh aliran ini adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada terdiri dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang keempat, agnostisisme. Agnostisisme menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat batu, air, dan sebagainya. Menurut aliran ini, kemampuan manusia sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat sesuatu yang ada baik oleh indranya maupun oleh pikirannya. 5. Naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur atau alam sebagai realitas. Seluruh yang ada di alam semesta itu ya alam itu sendiri, yang di luar alam tidak ada. Jargon naturalisme yaitu yang alami, pasti benar dan baik. Yang keenam, materialisme. Materialisme ini yang terdalam adalah materi. Segala non-materi adalah derivatif, turunan, atau tidak nyata dalam perspektif tertentu. 7. Empirisisme logis. Empirisisme logis disebut juga positifisme logis anti-metafisika. Setiap pernyataan harus memiliki syarat, dapat diverifikasi untuk bisa dianggap valid, bisa diakses lewat indera, dan dapat diterima oleh akal.